Ah, cupu lu, lemah, lembek, gak ada tulangnya, asu. Setelah kemarin kita bahas beberapa makhluk mitologi dari mulai Yunani, Jepang, Indonesia, kita bakal beralih lagi nih ke makhluk mitologi yang berada di mitologi Nordik. Kita akan bahas salah satu dari anak dewa Loki, yaitu serigala Fenrir. Tapi sebelum ke ceritanya, silahkan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Serigala Fenrir merupakan salah satu dari anak dewa Loki, yaitu dewa kelicikan dari mitologi Nordik. Nah, Loki ini kan punya 3 anak, Jormungand, Fenrir, kemudian Hela. Nah, kita bakal fokus nih ke cerita Fenrir ini. Dalam buku puisi Edna, Fenrir diceritakan dia adalah serigala raksasa yang mampu melahap matahari dan juga bulan. Dia memiliki penampilan seperti serigala pada umumnya, berwarna abu-abu, kemudian bermata merah. Kemudian, Fenrir ini nanti di perang antar dewa, dia akan menjadi musuh bagi dewa Odin. Entah kenapa, Fenrir ini kayaknya punya dendam kesumat sama dewa Odin. Pas di perang Ragnarok itu, kayaknya Fenrir ini udah menargetkan dewa Odin untuk dikalahkan. Pokoknya kayak, dewa Odin harus gue kalahin, mau gimana pun caranya. Tapi teman-teman, ternyata di balik Fenrir ini dendam kepada dewa Odin, ternyata dewa Odin sebelum terjadinya Ragnarok punya penglihatan masa depan yang mana Fenrir ini akan menjadi sebuah bencana. Atas ketakutan dewa Odin, maka Fenrir ini diikat oleh dewa Odin dengan cara apapun. Bahkan dilakukannya sebuah permainan sampai-sampai Odin melanggar janjinya demi bisa mengikat Fenrir. Jadi, daripada penasaran ceritanya, yuk langsung aja kita bahas. Pada suatu hari, Loki yang merupakan dewa kelicikan dari mitologi Nordik, sifatnya itu suka hilang-hilangan keluar dari alam para dewa, yaitu Asgard. Dan ternyata dia tuh diam-diam nikah sama salah satu putri para Jotun raksasa yang bernama Angarboda, menghasilkan 3 anak, yaitu ular Jormungand, kemudian serigala Fenrir, dan kemudian Hela, wanita setengah cantik setengahnya kayak mayat. Kemudian setelah Loki ini balik lagi ke Asgard, Loki itu dipanggil sama dewa Odin yang sudah memiliki skill penglihatan masa depan. Nah, pada saat itu Odin menceritakanlah penglihatannya bahwa ketiga anak dari Loki ini akan menjadi sebuah bencana yang akan menyebabkan Ragnarok atau perang antar dewa dan juga para Jotun. Untuk seketika si Loki ini kayak merasa malu dan istilahnya menyesal. Tapi di sisi lain, di lubuk hatinya Loki ini, dia tuh ngerasa bangga dan juga senang karena anak-anaknya bisa menyaingi para dewa yang membuat dewa Odin itu merasa takut. Setelah Odin itu memanggil dewa Loki dan menjabarkanlah penglihatan masa depannya, dewa Odin pun menyuruh dewa Thor dan juga Tyr untuk membawa anak-anak dari dewa Loki dari dunia Jotun untuk dibawa ke Asgard. Singkat cerita, Dewa Tyr dan juga Dewa Thor melaksanakan tugas tersebut dan sampailah mereka di rumah Angarboda, yaitu istrinya Dewa Loki. Tapi di rumah tersebut ternyata Angarboda tuh nggak ada, malah cuma ada anak-anaknya doang. Dan kita bisa lihat kebetulan anak-anak Dewa Loki ini masih pada bocil. Serigala Fenrir seukuran anak bayi serigala, Jormungand juga sama masih kecil, apalagi Hela, yaitu bocah kecil, bocah wanita kecil yang polos. Kemudian secara tidak langsung, Dewa Loki dan juga Dewa Tyr ini membawa secara paksa anak-anak dari Dewa Loki alias menculik mereka. Karena dibawanya ini secara paksa, ada sedikit perlawanan dari anak-anak Dewa Loki. Yang pertama perlawanan dari Jormungand. Dia ini nyemburin racun ke Dewa Thor. Namun Dewa Thor yang cekatan berhasil dihindarilah racun yang disemprotkan oleh Jormungand. Dewa Thor pun marah sehingga Jormungand ini kepalanya itu diikat di pohon cemara. Sedangkan untuk serigala Fenrir ini malah diikat seperti tali kekang anjing yang terbuat dari pohon willow. Sedangkan untuk Hela merupakan bocah wanita yang polos sehingga ya udah ngikut aja walaupun dibawa oleh para dewa tersebut.
Pada saat di perjalanan, Dewa Thor sama Dewa Tyr ini curiga dan juga kayak heran. Kenapa kok para Jotun nggak ngejar mereka? Apalagi emaknya, yaitu Angrboda. Kayak dia tuh bodo amat kehilangan ketiga anaknya itu. Kayak nggak nyariin, udahlah bodo amat mau dibawa atau enggak gitu. Hingga pada saat mereka istirahat, mereka tuh baru sadar bahwa pertumbuhan dari kedua anak Loki ini tumbuhnya tuh sangat cepat. Yang tadinya ular Jormungandr segede gini, langsung berubah menjadi segede gini, makin panjang dan juga makin gede. Bahkan serigala Fenrir juga yang tadinya masih kayak anak-anak anjing, malah udah sampai ke ukuran anjing, yang membuat Dewa Thor dan Dewa Tyr juga kayak buset dah, cepet amat pertumbuhannya. Singkat cerita, setelah perjalanan yang jauh dari dunia Jotun ke Asgard, Dewa Thor dan Dewa Tyr berhasil lah membawa ketiga anak Dewa Loki. Tapi ukuran dari anak Dewa Loki ini udah pada gede. Jormungandr udah dalam ukuran raksasa, kemudian serigala Fenrir juga udah dalam keadaan raksasa, yang membuat Dewa Odin beserta dewa-dewa yang lain merasa takut. Nah di situ untuk Jormungandr sendiri, karena Dewa Odin ini melihat masa depan Jormungandr, maka Dewa Odin menyimpan Jormungandr itu di pengasingan, yaitu di lautan, sehingga Jormungandr akan menguasai lautan dan mengitari bumi. Dan untuk cerita Jormungandr akan saya bahas di video yang berbeda. Oke, kita fokus dulu ke ceritanya si Fenrir. Kemudian untuk Hela sendiri, Odin sengaja menempatkan Hela di neraka karena dalam penglihatan masa depannya, Hela akan menjadi penguasa neraka. Sedangkan untuk si Fenrir ini malah disimpan di Asgard dan juga dipelihara oleh Dewa Tyr. Dalam penglihatan Dewa Odin, dia itu akan menjadi lawan Ragnarok. Tetapi Odin ini merasa kalau misalkan si Fenrir ini disimpan di Asgard, maka dia akan memihak para dewa. Pikirnya sih begitu. Dan dipeliharalah Fenrir sama Dewa Tyr, yang nantinya Fenrir ini bakal diurus, diajak main, dikasih makan daging mentah, sampai istilahnya dekat dan nurut sama Dewa Tyr. Dan ya teman-teman, saya agak kelupaan. Ternyata Fenrir ini merupakan serigala yang sombong dan juga bisa berbahasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa dewa, yang nantinya si Fenrir ini bisa berkomunikasi dengan Dewa Odin. Singkat cerita, pertumbuhan Fenrir ini makin besar hingga menjadi raksasa. Nafsu makannya juga makin gede. Dewa Odin pun yang melihat pertumbuhan Fenrir yang makin jadi raksasa, dia tuh udah mulai merasa ketakutan. Karena kalau misalkan Fenrir terus begini, maka para dewa pun bisa dikalahkan oleh Fenrir. Oleh karena itulah Dewa Odin mengadakan rapat bersama dengan para dewa. Bagaimana caranya untuk mengikat Fenrir? Setelah hasil rapat diputuskan, para dewa pun membuat sebuah rantai yang sangat besar untuk mengikat si Fenrir ini. Nah, pada saat Dewa Odin membawa rantai ke Fenrir, Fenrir nanya, rantai itu buat apa? Dewa Odin pun menjelaskan bahwa rantai ini adalah alat pengukur kekuatan dari Fenrir dan akan diikatkan ke tubuh Fenrir. Kalau misalkan Fenrir bisa ngelepasin dan ngehancurin rantai ini, maka kekuatannya itu besar. Fenrir pun yang merupakan serigala sombong ini menerima tantangan dari Dewa Odin dan diikatkanlah rantai tersebut ke tubuh Fenrir. Fenrir pun di situ mulai meregangkan badan-badannya dan juga otot-ototnya. Dan dalam seketika benar saja rantai yang dibuat oleh para dewa ini hancur seketika, yang membuat serigala Fenrir ini makin songong. Setelah melihat itu, Dewa Odin pun memberi tepuk tangan kepada Fenrir. Tetapi dalam lubuk hati Dewa Odin, dia ngerasa kesal sekaligus bilang, wah, rantai yang kita buat terlalu mudah untuk dihancurkan oleh Fenrir. Maka kita harus membuat rantai yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan diadakan kembalilah rapat para dewa oleh Dewa Odin. Setelah itu, Fenrir pun kembali lagi ke rumahnya bersama Dewa Tyr. Nah, di sini Dewa Tyr itu ngebocorin apa yang direncanakan oleh para dewa ke Fenrir. Dewa Tyr bilang bahwa para dewa sepertinya akan menguji lagi kekuatannya menggunakan rantai yang lebih besar juga. Karena serigala Fenrir ini songong, dia juga malah ketawa dan ingin membuktikan kekuatannya yang begitu besar kepada para dewa, sehingga dia pun ingin diakui oleh para dewa. Keesokan harinya, bener aja, Dewa Odin pun membawa rantai yang lebih besar ke hadapan Fenrir dan ngomong lagi, nge-challenge Fenrir untuk diikatkan rantai tersebut ke Fenrir. Fenrir pun yang ngerasa sombong dan kekuatannya lebih besar, dia pun menerima tantangan dari Dewa Odin. Setelah diikatkan rantai tersebut ke tubuh Fenrir, Fenrir pun mulai meregangkan ototnya dan mulai ngeberontak untuk rantai yang ini, karena rantai ini tuh begitu kuat sehingga Fenrir itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melepaskan diri dan juga menghancurkan si rantai. Para dewa pun yang melihat Fenrir yang begitu berusaha sangat keras,
malah tersenyum sekaligus mulai menjaga jarak. Tetapi karena Fenrir ini gak mau menyerah, dia pun terus berusaha sehingga menyebabkan rantai tersebut hancur. Tapi untungnya para dewa udah ngejauh dari Fenrir. Setelah menghancurkan rantai yang dibuat oleh para dewa, Fenrir ini kesenangan dan berharap ekspresi dari para dewa ini senang melihat kekuatannya. Tapi apa yang dilihat oleh Fenrir, ternyata para dewa malah seperti ketakutan melihat kekuatan si Fenrir, yang membuat si Fenrir ini kepikiran dan overthinking. Kira-kira para dewa takut sama dia atau enggak? Ya, dari situ si Fenrir ini makin dilema dengan pikiran overthinking kepada para dewa. Sedangkan di sisi lain, Dewa Odin dan juga para dewa ini kesal dan juga geram. Rantai yang dibuat oleh para dewa bisa dihancurkan oleh serigala Fenrir. Sehingga mau gak mau Odin ini nge-request lah ke para kurcaci atau dwarf untuk dibuatkan sebuah rantai yang sangat kuat agar bisa mengikat si serigala Fenrir. Mendengar hal tersebut, para dwarf dan juga kurcaci pun menyetujui apa yang dipinta oleh Dewa Odin dan menyiapkan bahan-bahannya. Dan bahan-bahannya adalah ada 6, tapi Sensei ingat cuma 3. Yang pertama adalah langkah kaki kucing, yang kedua air liur burung, dan ketiga adalah jenggot dari seorang wanita. Kalau secara logika, benda-benda ini tuh nggak ada, ya kan? Dari mulai jenggot seorang wanita, itu pun kalau misalkan wanita punya jenggot pasti kelainan. Langkah kaki kucing, selama kita di dunia pernah nggak kalian dengar langkah kaki kucing? Enggak kan? Nah, inilah yang dijelaskan dalam mitologi Nordik. Karena zaman dulu itu, wanita berjenggot, air liur burung, dan langkah kucing, semuanya sebenarnya ada di dunia. Cuman, karena para kurcaci ini ngambil semua bahan-bahan tersebut dan dijadikan sebuah bahan untuk membuat rantai pengikat serigala Fenrir, maka dari mulai langkah kaki kucing, air liur burung, dan kemudian janggut seorang wanita udah nggak ada di dunia. Gitu ceritanya. Oke, lanjut. Singkat cerita, rantai yang dipesan oleh Dewa Odin pun jadi. Dewa Odin tuh sempat berekspektasi bahwa rantai yang dibuat oleh para dwarf ini akan luar biasa dan sangat bagus. Tapi pada kenyataannya, ternyata rantainya ini malah berbentuk layaknya seutas pita yang sangat tipis, yang membuat Dewa Odin tuh ngomong, "Lah, kok gini jadinya? Apa-apaan ini? Emang bisa benda kayak gini mengikat si Fenrir yang sangat kuat?" Para kurcaci pun ngejawab, "Tenang aja Tuan, rantai ini pasti tidak akan bisa dihancurkan atau dimusnahkan oleh Fenrir, dan Fenrir akan terikat selamanya di rantai ini." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh dwarf, Dewa Odin pun percaya aja dan membawa rantai tersebut ke hadapan Fenrir. Pada saat rantai Gleipnir ini dibawa ke hadapan Fenrir, Fenrir tuh ngerasa ogah-ogahan dan bersikap bahwa para dewa ini sudah meremehkan si Fenrir karena membawa tali pita ke hadapannya. Dewa Odin pun yang melihat ekspresi dan juga pernyataan dari Fenrir, dia pun mulai mengeluarkan provokasinya dengan mengatakan, "Yakin gak mau pakai ini? Padahal ini cuma pita loh. Lu takutnya sama pita? Katanya Fenrir, serigala yang terkuat, sama pita aja takut gak bisa ngelepasinnya." Mendengar hal tersebut, si Fenrir ini pun agak kesal dan pride-nya itu muncul. Tapi Fenrir ini mencium bau-bau kecurangan dari para dewa. Dia mengira bahwa kalau misalkan si Fenrir ini tidak bisa keluar dari rantai Gleipnir ini, maka para dewa tidak akan melepaskannya. Dan Fenrir pun memutuskan tidak ingin memakai rantai Gleipnir. Namun para dewa terus memprovokasi si Fenrir dan mengatakan, "Ah, cupu lu, lemah, lembek, gak ada tulangnya, asu." Yang membuat si Fenrir itu mulai geram, sehingga Fenrir memutuskan kalau misalkan para dewa tidak ada kecurangan di dalamnya, saya akan memakai rantai Gleipnir ini dengan senang hati. Tetapi dengan satu syarat, harus ada dewa yang memasukkan tangannya ke mulut saya, agar ini menjadi sebuah challenge yang fair. Para dewa tidak bisa melakukan kelicikan, dan juga Fenrir bisa mempercayai para dewa. Dan bila mana para dewa mengkhianati si Fenrir, maka tangan dewa yang dimasukkan ke mulut Fenrir ini akan Fenrir gigit sampai putus. Mendengar hal tersebut, para dewa pun terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Dari mulai dewa Thor, Baldur, Freya, semuanya terdiam. Tidak ada yang berani untuk memasukkan tangannya ke mulut Fenrir. Hingga pada akhirnya
Pengasuh si Fenrir lah yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut, yaitu Dewa Tyr. Dia maju dan memasukkan tangannya ke mulut Dewa Fenrir, dan challenge pun dilakukanlah oleh Fenrir. Fenrir pun diikat oleh rantai Gleipnir, dan pada saat itu juga si Fenrir berusaha untuk melepaskan rantai Gleipnir tersebut. Fenrir pun melakukan sekuat tenaganya untuk melepaskan rantai Gleipnir ini, dari mulai meregangkan otot, berontak sekuat gimana, tantrum, dan bahkan kayak wah, segala cara dilakukan oleh si Fenrir. Namun, rantai Gleipnir ini bukannya makin kendor, malah makin kuat. Semakin Fenrir berontak, semakin kuat pula rantai Gleipnir, hingga membuat serigala Fenrir ini menyerah. Melihat perlakuan Fenrir yang mengeluarkan sekuat tenaganya untuk melepaskan dan menghancurkan rantai Gleipnir, semua dewa pun tertawa bahagia karena pada akhirnya si Fenrir ini bisa diikat. Setelah si Fenrir ini mengakui kekalahannya, Fenrir tuh mencoba bilang kepada para dewa untuk melepaskan ikatan dari Gleipnir ini. Namun para dewa ini gak mau dengar dan malah terus tertawa, yang membuat Fenrir makin kesal. Terus si Fenrir ini ngomong sekali lagi kepada para dewa untuk ngelepasin rantai Gleipnir ini dari tubuhnya. Namun Dewa Odin bilang dan ogah untuk ngelepasin rantai Gleipnir ini dari tubuh Fenrir, karena Fenrir sudah terikat oleh rantai Gleipnir. Oleh karena itu, Dewa Odin pun menantang Fenrir untuk menggigit si tangan milik Dewa Tyr, yaitu pengasuhnya sedari kecil. Fenrir pun disitu dilema antara digigit atau enggak tangannya si Dewa Tyr ini sampai putus. Hingga pada akhirnya Dewa Tyr memutuskan dan bertatapan langsung kepada si Fenrir dan mengatakan, "Udah, gigit aja, gak apa-apa, gue ikhlas kok." Hingga pada akhirnya dengan penuh kesedihan, si Fenrir ini menggigit tangan Dewa Tyr hingga putus, yang membuat Dewa Tyr ini sangat kesakitan menerima akibat yang dilakukan oleh para dewa. Setelah itu, dalam kesedihannya, Fenrir pun mengatakan kepada Dewa Odin, "Hei Dewa Odin, gua gak bakalan ngelepasin lu, gua bakalan terus ngeburu lu, gua bakal ngebunuh lu, lihat aja nanti." Dan juga sesungguhnya, kalau misalkan Dewa Odin tidak melakukan hal seperti ini, Fenrir itu akan memihak kepada para dewa bagaimanapun caranya. Karena para dewa di Asgard lah yang telah merawat dia dari kecil sampai sekarang, memiliki kekuatan yang begitu besar. Apalagi dia itu sangat berterima kasih kepada Dewa Tyr. Namun karena ketakutan dari Dewa Odin dan juga ramalannya, Dewa Odin memutuskan untuk memusuhi si Fenrir. Hingga pada saat itu juga si Fenrir punya dendam kesumat kepada Dewa Odin, yang nantinya di Ragnarok Dewa Odin ini akan melawan si Fenrir, dimana si Fenrir sangat dendam sekali sama Dewa Odin. Nah, itulah ya teman-teman terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan anak dari Dewa Loki, serigala Fenrir, yang punya dendam kesumat kepada Dewa Odin nanti di Ragnarok. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.